waktu masih sebaya-baya kalian ini, almarhum ayah saya suruh saya masuk pesantren. Dan saya tidak mau. Dia bilang, "Yo, ya pun boleh ulang tak?" Bilang, "Ya, belum bayar pun ya." Karena saya terbayang masuk pesantren itu kan dalam penjara, kan? Penjara suci. Ya, kan? Kenapa dibilang penjara suci? Kita terkurung, tapi makan kenyang. Kenyang kan? Tidak ada rokok di sini. Tidak ada narkoba di sini. Tidak ada sabu-sabu. Tidak ada yang pacaran. Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada nonton yang aneh-aneh. Karena tidak ada HP. Tidak ada TV. Maka disebut dengan penjara suci. Penjara suci. Dan saya tidak mau pada waktu itu disuruh masuk pesantren. Saya bilang sama ayah saya, "Ya, saya nggak mau masuk pesantren." Cuma pada waktu itu ayah saya dia mengutip ayat yang tadi saya bacakan, yang Ustaz bacakan. Kalaulah orang itu satu, ada dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam satu keluarga, satu orang anak yang menempuh pendidikan agama. Saya waktu itu nggak mau. Ya, jangan saya ya, kenapa abang aja? Yang masuk pesantren, kenapa nggak adik aja masuk pesantren? Enggak, kamu yang masuk pesantren. Saya masuk pesantren dengan hati kesal pada waktu itu. Kenapa saya masuk pesantren? Tapi terasa indahnya kapan? Setelah 3 tahun di pesantren, saya merasa nggak cukup. Saya lanjut 3 tahun lagi mondok di Padang. 3 tahun saya lanjut di Padang karena indah di pesantren. Dan dengan kemudian tinggal di pesantren kita terjaga, tidak ada kita berbuat dosa. Ingat, ya kan? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, cahaya Allah. Wa nurullah la yahdi bil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan turun. Ilmu tidak akan turun, tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang berlaku maksiat. Ingat itu. Kalau pada waktu itu saya pergi ke masjid, sholat di masjid, bawa sendal dari rumah, pulang dari masjid sendal hilang. Ustaz saya bilang, jangan ambil sendal orang. Kalau kita ambil sendal orang, orang sakit hati, nanti dia akan ngomel, dia mengeluh, dia mengumpat, dia memaki, hilang hafalan Al-Quran kita. Ingat itu. Jangan sampai melakukan perbuatan tercela dan kemaksiatan. Saya ikhlas, waktu sendal saya hilang, ya sudahlah. Saya ikhlas. Makanya kadang-kadang saya bawa sendal, nggak mau sendal bagus-bagus, udah ya. Ada juga kawan-kawan saya, dia bawa gembok. Ada. Di sini ada ya, sendal digembok kayak gitu. Biar kami curi, pakai gembok. Tapi singkat cerita, gara-gara masuk pesantren lah, saya belajar agama, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar ilmu dunia, ilmu akhirat, dan saya sempat berangkat ke Amerika. Waktu itu udah selesai tsunami tahun 2005. Di masjid udah masuk waktu sholat. Karena saya dulu pernah mondok, saya lihat kaitan mau wadah semayang, wadah luhur, saya ambil nih, saya azan. Azan dalam waktu itu. Azan seperti kita biasa azan. Ini bisa azan semua kan? Karena dulu yang juara azan tingkat internasional Putra Milko. Ya kan? Pernah dengar? Ustaz Ziauddin itu orang Milko. Dapat uang dia 4 miliar gara-gara punya azan. 4 miliar. Tahu kan 4 miliar berapa banyak? Berapa banyak 4 miliar? Kalau kalian beli cendol, tenggelam ini pesantren. Itulah banyak 4 miliar. Itu kira-kira. Banyak sekali. Saya azan pada waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan seperti itu, kan? Azannya seperti azan biasa, tak bagus-bagus sekali azannya. Biasa-biasa aja. Cuma karena di Amerika orang azannya nggak sebagus kita. Azan mereka tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan begitu. Begitu dia dengar saya azan, suka mereka. Dia bilang, oh my God, bro. So
good bro, so good. Padahal saya sadar kalau di Aceh saya masih kalah sama ustaz-ustaz ini gitu. Tapi di sana karena nggak ada orang lain, saya jadi nampak hebat kan? Dan gitu. Menyehana janggu gila dari cangga di raja. Tahu kan? Ya, dia itu. Kalau nggak ada kodok di sawah, itu belalang jadi sok ya. Begitu ada kodok, belalang lari, takut ya. Nah itulah kira-kira. Jadi karena memang di Amerika nggak ada orang yang jago-jago. Jadi saya kebetulan udah paling jago waktu itu, saya azan. Kemudian mereka senang. Setiap azan mereka tunggu saya suruh azan. Kayu tubi dulu di Amerika. Jadi bilang di Amerika. Lalu kemudian banyak di antara warga-warga Muslim di sana mereka kasih sedekah. Ya edak dulu, ya edak kacang, ya edak kacang hijau. Karena tengku, jadi kita tengku kan. Memang kita tengku tapi anak tengku menjadi haji. Gitu kan. Masih banyak tengku yang lain. Lalu kemudian mereka melihat, dia tanya, brother, where are you from? Saya bilang, saya from Indonesia. Oh, Indonesia, tsunami dia bilang. Tsunami. Dia tsunami, dia tanya lagi kan, what's up bro? How is your family? How is your family? Oh, my family is well, is fine. Some going, some okay. How is your mother? How is your father? Cerita semua gitu. What made you come to America? Dia tanya. Kok kamu ke Amerika? Going to study, scholarship segala macam. Dan dia senang, brother, saya mau sumbang ke tsunami, tapi saya nggak tahu mau kirim kemana. Saya kirim itu brother aja ya. Dia kasihlah saya baju, uang, beras, semua dia bantu. Karena dia tsunami, dia bantu tsunami. Mati udah kirim wajib, hidup dan diuji. Alhamdulillah. Lalu kemudian mulai pelan-pelan saya diminta menjadi khatib Jumat. Bisa kalian bayangkan khatib Jumat dalam bahasa Inggris di masjid Yudel khatib di Murubon itu abang bahasa Inggris. Was di bawah sini. Jamaah kan kalau dia kan kalau dia tidak pada rapai dia nggak ngerti mereka kita nama luar kok mantul. Jadi saya sampaikan di sana dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala sing Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran dan all of us sampaikan semua. You have an obligation to do it. You see the verse of Surah Al-Baqarah kita semua. Dalam bahasa Inggris. Bisa kalian bayangkan? Bisa? Mau kalian seperti itu? Yang di belakang mau seperti itu? Ya kan? Dayang sudi? Itu dia. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Kalau kita mau. Lalu kemudian saya diminta, karena udah dikasih jadwal sebulan sekali, khatib dalam bahasa Inggris di masjid di Indiana. Saya diajak lagi masuk untuk jadi khatib di penjara. Di sana banyak orang-orang kulit hitam masuk penjara. Tapi mereka setelah membunuh, setelah mencuri, mencopet, merampok, mereka bertobat dalam masuk Islam. Mereka bunuh bimbingan. Lalu kemudian bilang, brother, we need to come to the prison. We have to give them some advice. We have to preach them, give them hidayah. Jadi kita datang ke kita kasih. Mereka tanya, karena orang-orang boleh kan mereka suka lagu rap, tahu kan? Hip hop, tahu dia hip hop? Orang-orang kulit hitam itu suka dia. Roller peduli mek, dia tanya, brother, how can we sing in Islam? Can we sing in Islam? Boleh nggak brother kalau kami nyanyi dalam Islam? Boleh. Boleh, tapi dalam Islam nyanyinya nasyid, ya kan? Nasyid, salawat. Maka sekarang kalau kalian nanti boleh ya, iseng-iseng kalau boleh sama Ustaz, kalian Google, ketik di YouTube
English nasyid, keluar nasyid dalam bahasa Inggris. Jadi ada grup namanya Izzatuddin, mereka itu grup rap dalam bahasa Inggris dan salawat. Ini kan bagian dari dakwah. Bagaimana menyampaikan dakwah kepada orang-orang non-muslim. Nah ini PR nih, saya sengaja cerita bab ini, mau cerita bab lain, nanti puas sekali. Yang cerita bab itu bahwa kalian nanti mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, kemudahan langkah, Allah nanti selesaikan pendidikan kalian di Daya Studi, tamat dari alif sanawiyah lalu ke aliyah, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, lalu dikirim ke luar negeri. Amin. Itu dia, mudah-mudahan insya Allah. Jadi dari kita ada tekad, ingat bahasa Arab, lughatul Arabiyah, lughatul Inggrisiyah, ya kan? Speak Arabic, speak English, itu harus lancar. Dan kalian bisa pelajari pelan-pelan. Nanti ketemu sama kawan-kawan ngomong. Walaupun satu dua nanti pasti ada nanti yang bully kalian, yang ngejek-ngejek, wajar. Umat datang kalian, Assalamualaikum brother, how are you this morning? Ya gitu kan? Kawan kalian pastinya itu, umat bau burger, umat bau pizza nih kayaknya nih. Karena dia ingin memukul mental kita. Dia nggak mau belajar bahasa Inggris, kita belajar, dia ejek. Dia nggak mau belajar bahasa Arab, kita belajar, dia ejek. Ada itu biasa. Jangan kalian kena mental, tetap belajar. Nah, tahun 2012 saya berangkat ke Australia. Di Australia kemudian saya di sana juga kuliah di sana dan berguru. Ada satu masjid di sana. Masjid itu Syekh Muhammad Iqbal. Dia adalah imam di masjid. Setiap selesai dari sholat maghrib, dia mengajarkan kitab tafsir menunggu sholat isya. Geblak habis. Dia kupas tuntas. Saya duga ini ustaz pasti dosen, alumni Timur Tengah. Saya tanya sama dia, Afwan, Syekh, I have a question. I'm happy to be in your class every night. Suka saya duduk di sini dalam majlis ini halaqah. My question is, what do you do for your daily? Kamu ngapain aja sehari-hari? What do you do to earn? Dia bilang, I'm a medical. Saya seorang ahli medis. Saya seorang ortopedik, dokter bedah tulang. Menarik bagi saya apa? Dia dokter bedah tulang, paham Al-Quran. Kamu? Kalau dia teguh paham Al-Quran, sudah biasa. Kalau dokter dia paham kesehatan, itu sudah biasa. Ini dokter yang paham kesehatan, hafal Quran. Ilmu dunia dan akhirat ada pada beliau. Nah ini dia. Nah, kita mudah-mudahan bisa berkaca dari situ anak-anak sekalian. Ini yang sudah aliyah, mana dia aliyah? Angkat tangan di sini. Yang aliyah, yang laki. Ikhwan. Mazu. Yang sudah di aliyah. Mazu. Tangan, angkat tangan tinggi-tinggi. Mazu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang laki mana dia? Come on man, tinggi-tinggi. Oke. Ini yang akhwat itu semua ya. Yang perempuan, raise your hand, please. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Itu yang campur ya, sama yang aliyah. Aliyah. Oke. Nah, yang sudah aliyah, ingat, yang sudah aliyah, terutama yang kelas 2 sekarang naik kelas 3. Ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab dan persiapkan jawaban itu kapanpun ditanya. Pertanyaannya adalah, where will you be? Where will you be? Tahu kan? Tahu? Bukan tahu. Where will you be in the next 5 years? Di mana kamu akan berada 5 tahun yang akan datang? Siapa kamu 5 tahun yang akan datang? Lagi ngapain kamu 5 tahun yang akan datang? Itu pulang nanti ke kamar, tulis. Supaya kalian dapat gambaran saya mau jadi siapa. 2 tahun lagi tamat nanti dari sekolah. Mau kuliah di mana?
Mau kuliah dengan beasiswa atau tanpa beasiswa, mau kuliah di jurusan apa, di universitas apa. Kalau nggak mau kuliah, mau kerja di mana? Kerja di perusahaan orang atau di perusahaan sendiri, tulis. Itu yang disebut dengan membuat perencanaan hidup